Iya, baru-baru ini Kemenyan menjadi salah satu perbincangan di Indonesia karena Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut Kemenyan sebagai bahan baku utama parfum-parfum mewah seperti Louis Vuitton dan juga Gucci. Pernyataannya langsung menyita perhatian publik. Soal komoditas yang selama ini dianggap mistis, tapi ternyata punya potensi ekonomi besar dan peluang yang luas. Jadi, apa itu sebenarnya Kemenyan? Dan dipakai di industri apa aja? Dan seberapa besar peluangnya buat Indonesia? Mari kita mengulasnya dalam Kemenyan jadi sumber cuan. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini kembali menggaungkan isu hilirisasi. Kali ini bukan nikel, bukan timah, tapi Kemenyan. Dalam pernyataannya yang diunggah di kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran menyebut Kemenyan sebagai bahan baku utama parfum-parfum mewah seperti Louis Vuitton hingga Gucci. Pernyataan langsungnya, ibu-ibu yang pakai parfum LV atau Gucci itu dari Kemenyan. Nah, kata Gibran juga, saya pernah bicara itu masalah hilirisasi Kemenyan, banyak yang ketawa. Wong Kemenyan buat dukun, salah. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel. Ya, tapi memang sayangnya selama ini Indonesia hanya menjual Kemenyan dalam bentuk mentah, tapi tanpa nilai tambah. Dan menurutnya, komoditas ini sering dianggap sebagai produk dukun, padahal secara nilai Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel. Gibran pun mendorong anak muda untuk turun tangan dalam riset dan inovasi hilirisasi Kemenyan. Bukan sekedar urusan mistis, tapi juga bisnis. Ia menyebut pemerintah akan membangun pusat riset khusus untuk mendorong industrialisasi komoditas non-tambang termasuk Kemenyan. Dan tahun ini pusat riset tersebut akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Selanjutnya, jadi apa sih Kemenyan? Sebenarnya apa sih Kemenyan? Jadi Kemenyan itu adalah getah aromatik dari pohon Styrax benzoin yang banyak tumbuh di hutan-hutan dataran tinggi Sumatera. Dan getah ini memiliki aroma yang hangat dan juga manis seperti balsam. Dan sebenarnya Kemenyan ini udah dipakai sejak lama untuk berbagai keperluan. Dari mulai untuk pengobatan tradisional hingga bahan dasar parfum. Secara komposisi, memang Kemenyan ini mengandung senyawa aktif seperti asam benzoat, vanilin, dan juga ada minyak atsiri. Kualitas terbaiknya untuk Kemenyan ada di penyadapan 3 tahun pertama yang disebut kepala Kemenyan. Warna getahnya yang putih kekuningan dan juga aromanya ini lebih murni. Dan ternyata di masa lalu Kemenyan ini asal Barus dan juga Sumatera ini udah dikenal sampai ke Timur Tengah dan juga Eropa sebagai komoditas berharga. Lalu apa benar Kemenyan dipakai di parfum-parfum mewah zaman sekarang? Dan jawabannya ternyata iya. Meski nama yang digunakan biasanya ini adalah benzoin. Nah, ini yang biasanya ada di parfum. Nah, jadi benzoin ini merupakan ekstrak dari Kemenyan yang digunakan sebagai fiksatif atau penstabil aroma agar parfum itu lebih tahan lama. Karakternya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, manis dan juga hangat dan sedikit mirip vanila. Nah, jadi biasanya cocok untuk parfum dengan nuansa kayu, oriental, ataupun floral. Nah, misalnya parfum Gucci. Dalam parfum Guilty Elixir de Parfum pour Homme, ini benzoin dipadukan dengan vanila dan juga patchouli sebagai base note. Dan meski Kemenyan atau benzoin ini tidak selalu tertulis secara eksplisit, resin sejenis ini memang sering digunakan di formulasi aroma dasar mereka. Dan yang perlu diingat, jadi label dari benzoin ini di parfum itu bisa berasal dari mana saja, termasuk dari Indonesia, Laos, ataupun dari Madagaskar. Jadi Kemenyan itu sebetulnya aset berharga yang belum dimaksimalkan. Dan bukan cuma buat dukun aja nih, tapi bisa jadi bisnis jutaan dolar. Selanjutnya, Kemenyan ternyata bukan cuma punya aroma khas, tapi juga punya nilai ekonomi yang cukup menggiurkan di pasar internasional. Jadi data dari BPS ini menyebut selama tahun 2024, volume ekspor Kemenyan Indonesia ini mencapai 43.069 ton. Memang ini agak sedikit turun dari tahun 2023 yang mencapai 45.505 ton. Tapi yang menarik, nilai ekspornya ini justru naik
Jadi dari tahun 2023 ini ada kenaikan nilai ekspor dari sebelumnya 49 juta menjadi 52 juta US dollar. Ini kurang lebih 840 miliar rupiah dan tahun sebelumnya 49 juta USD nih sekitar mungkin ya ratusan miliar juga ya. Dan negara-negara yang memang jadi langganan Kemenyan Republik Indonesia ini adalah biasanya dari Cina, dari India, Perancis, Mesir, dan juga Bangladesh. Di pasar global, jadi kemenyan itu biasanya disebut dengan nama frankincense atau benzoin. Selain digunakan jadi bahan dasar parfum, ternyata juga sering digunakan untuk bahan makanan sampai ke produk medis. Di industri kosmetik, getah kemenyan selain dipakai buat base note di parfum mahal, tapi bisa diolah menjadi lilin aromaterapi yang biasa digunakan oleh spa-spa berkelas. Tapi nggak cuma itu, di sektor makanan, kemenyan juga jadi perasa alami untuk minuman, permen karet, hingga ke puding. Dan menariknya lagi, dalam dunia kesehatan, kemenyan biasa digunakan sebagai perekat untuk melindungi luka, khususnya dalam pemakaian perban bedah atau pita penutup luka yang juga sering dilupakan di banyak negara lain. Kemenyan ini adalah bagian dari ritual keagamaan yang sudah mengakar. Misalnya di gereja-gereja Ortodoks Rusia. Jadi kemenyan jenis gum benzoin ini jadi komponen utama dupa untuk ibadah. Begitu pula di kuil-kuil Hindu di India. Kemenyan ini sudah jadi bagian ritual untuk doa dan meditasi. Jadi walau di dalam negeri memang sering dicap mistis, tapi ternyata di luar negeri kemenyan jadi komoditas multifungsi yang tentunya bernilai tinggi. Jadi ternyata memang di pasar global, kemenyan telah lama digunakan untuk berbagai keperluan. Dari mulai parfum, kosmetik, hingga pengobatan. Indonesia sebagai salah satu produsen utama memang memiliki peluang untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas ini. Tantangannya adalah bagaimana membangun ekosistem yang mendukung. Mulai dari riset, industri pengolahan, hingga pasar yang berkelanjutan. Kemenyan mungkin bukan komoditas utama saat ini, tapi bukan berarti tidak punya peran di masa depan.